Kita ke informasi selanjutnya, Menteri Luar Negeri Kolombia mengatakan pada hari Selasa bahwa militer negaranya siap untuk membela negara dan rakyatnya jika terjadi agresi terhadap Kolombia oleh Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Kolombia, Rosa Villavicencio, pada beberapa hari yang lalu setelah operasi militer Amerika Serikat yang menangkap Nicolas Maduro dan ancaman tindakan militer terhadap Kolombia karena dituduh memfasilitasi penjualan kokain global. Villavicencio menyatakan militer Kolombia siap menghadapi Amerika Serikat jika Amerika melakukan suatu tindakan terhadap Presiden Gustavo Petro. Selain itu, pemerintah Kolombia juga telah menyiapkan arus migrasi warga jika serangan Amerika benar-benar terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, ribuan warga Kolombia mulai melakukan migrasi ke perbatasan dengan Ekuador. Mereka melakukan hal ini guna menjaga keselamatan pribadi bila Amerika benar-benar melakukan invasi ke Kolombia. Menurut sejumlah warga Kolombia, hal ini tidak dapat dibenarkan karena Kolombia merupakan wilayah yang berdaulat. Selain itu, warga Kolombia yakin dengan upaya Presiden Gustavo Petro dalam memerangi narkoba. Dan keadilan Venezuela, Diosdado Cabello ikut dalam sebuah aksi demo menentang tindakan Amerika Serikat pada Venezuela pada hari Selasa waktu setempat. Mantan orang nomor 1 di militer Venezuela itu menyatakan siap membela kedaulatan Venezuela bila Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak segera membebaskan mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan turut campur pada urusan dalam negeri Venezuela. Cabello pun turun ke jalan bersama dengan ribuan warga Venezuela tepat sehari setelah Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez dilantik sebagai Presiden sementara. Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengelola Venezuela setelah penggulingan dari Nicolas Maduro. Hal ini ditentang keras oleh Cabello yang menyuarakan agar seluruh rakyat Venezuela turun ke jalan menentang tindakan semena-mena Amerika Serikat. Cabello bahkan menyatakan Amerika akan menyesali perbuatannya ini tanpa memberikan pernyataan rinci apa rencana yang akan dilakukan pemerintah Venezuela terhadap Amerika. Cabello hanya menyatakan siap melakukan apapun untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan dari negaranya itu. Isu rencana Amerika Serikat untuk menguasai Greenland membuat sejumlah negara di benua Eropa yang menggagas koalisi sukarelawan untuk Ukraina melakukan pertemuan di Paris, Prancis. Konvoi kendaraan dari sejumlah negara terlihat tiba di Paris menjelang pembicaraan koalisi sukarelawan tentang Ukraina pada hari Senin. Menurut Presiden Prancis, hal ini dilakukan karena fokus dari Amerika terkait perang Ukraina-Rusia yang masih berlangsung mulai bergeser pada rencana Amerika Serikat untuk menguasai Greenland. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan menantu Donald Trump Jared Kushner dijadwalkan bergabung dengan 27 pemimpin Eropa yang tampaknya akan membahas rencana perdamaian Ukraina. Namun penangkapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan peringatan Trump tentang rencana untuk menguasai Greenland dikhawatirkan akan memengaruhi pembicaraan terkait dengan perang Ukraina-Rusia kali ini. Sejumlah kepala negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, Inggris, dan Denmark telah menyatakan hanya Denmark dan Greenland yang berhak menentukan masa depan mereka. Hal ini karena Greenland merupakan wilayah semi-otonom Denmark. Kedua wilayah tersebut juga merupakan anggota NATO dan sebagian besar negara-negara di Eropa telah menyatakan dukungan mereka pada Denmark untuk menentukan masa depan Greenland. Para pemimpin Eropa terlihat hadir dalam pembicaraan koalisi sukarelawan untuk Ukraina pada hari Selasa di Paris, Prancis. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh 27 pemimpin Eropa termasuk dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dikeluarkan sebuah pernyataan bersama dari para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Inggris, dan Denmark yang menyatakan bahwa hanya Denmark dan Greenland saja yang berhak memutuskan masalah yang menyangkut kondisi politik mereka. Pernyataan ke-27 pemimpin Eropa itu juga menyatakan Denmark dan Greenland adalah bagian dari NATO. Oleh karena itu, keamanan di Arktik
harus dicapai secara kolektif bersama dengan sekutu NATO termasuk Amerika Serikat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip piagam PBB termasuk kedaulatan integritas teritorial dan tidak dapat diganggu-gugatnya perbatasan oleh pihak asing manapun. Utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan menantu Donald Trump, Jared Kushner, dijadwalkan bergabung dengan 27 pemimpin Eropa dalam pertemuan ini yang akan membahas rencana perdamaian Ukraina. Namun serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela, penangkapan Nicolas Maduro dan peringatan Trump tentang kebutuhannya akan Greenland telah mengubah pokok pembicaraan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.